Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Kalimantan Timur, hiduplah sepasang suami istri bersama dua anak mereka. Keluarga ini dikenal sangat sederhana namun penuh cinta. Sang ayah setiap hari bekerja keras di ladang dan di hutan untuk mencari kayu bakar, sementara sang ibu tinggal di rumah, mengurus kebutuhan rumah tangga dan merawat kedua anaknya yang selalu berbakti. Anak-anak mereka, dua bocah yang selalu patuh pada orang tua, seringkali bermain di pekarangan rumah atau pergi ke tepi hutan. Sang ibu, meskipun sibuk, selalu mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Namun, kehidupan damai keluarga ini tidak berlangsung lama. Suatu hari, sang ibu jatuh sakit. Awalnya, sang ayah mengira istrinya hanya demam biasa. Ia pun menyarankan sang istri untuk minum jamu dan beristirahat. Sementara dirinya tetap pergi ke ladang seperti biasa. Namun, penyakit sang ibu semakin parah. Sepulang dari ladang, sang ayah menemukan kondisi istrinya memburuk. Dengan cepat, ia pergi ke rumah kepala desa untuk meminta pertolongan. Kepala desa, yang juga dikenal sebagai tabib, segera membuat ramuan obat untuk sang ibu. Namun, kondisi istrinya tak kunjung membaik, dan akhirnya, sang ibu menghembuskan napas terakhir. Kehilangan ini membuat sang ayah dan kedua anaknya sangat terpukul. Tangisan mereka menggema di seluruh desa, sementara para tetangga datang membantu dan mencoba menghibur. Waktu berlalu, dan hidup pun harus berlanjut. Di awal musim panen, desa mengadakan perayaan besar untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Namun, sang ayah, yang masih berduka, selalu menolak ajakan teman-temannya untuk ikut merayakan. Hingga akhirnya, di malam ketujuh, ia memutuskan untuk pergi ke pesta. Di pesta itu, sang ayah melihat seorang penari wanita yang sangat memikat. Tak pernah ia melihat wanita seindah itu di desanya. Tertarik, ia mendekati penari tersebut, dan mereka pun mulai saling mengenal. Percakapan demi percakapan, pertemuan demi pertemuan, hingga akhirnya sang ayah jatuh cinta pada wanita itu. Tidak lama kemudian, mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, kehidupan sang ayah yang sebelumnya dirundung kesedihan mulai kembali cerah. Sang ibu tiri tampak begitu baik hati dan penuh perhatian kepada kedua anak tirinya. Awalnya, kebahagiaan kembali menghiasi rumah kecil mereka. Namun, di balik senyuman manisnya, ibu tiri menyimpan niat yang berbeda. Ketika sang ayah sedang bekerja di ladang, ibu tiri mulai memperlihatkan wajah aslinya. Ia memberi tugas yang sangat berat kepada kedua anak tirinya. Mereka diminta untuk mencari kayu bakar dalam jumlah banyak tanpa diberi makan terlebih dahulu. Anak-anak yang kelelahan harus terus bekerja. Namun setiap kali mereka pulang, hanya makanan sisa yang diberikan. Hari demi hari, tugas yang diberikan semakin berat. Anak-anak merasa sangat tersiksa, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka berharap ibu tiri mereka akan berubah menjadi baik. Tetapi harapan itu tak pernah terwujud. Suatu hari, ibu tiri meminta mereka mencari kayu bakar 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Dengan terpaksa,
Mereka mematuhi perintah itu. Kedua anak itu berjalan jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Saat sedang mencari, mereka menemukan pohon buah-buahan yang menggoda. Karena lapar yang tak tertahankan, mereka memakan buah itu sampai kenyang, lalu melanjutkan tugas mereka. Namun, ketika mereka pulang ke rumah, mereka menemukan rumahnya kosong. Tidak ada orang tua mereka. Dan semua barang-barang penting juga hilang. Bingung dan khawatir, mereka bergegas ke rumah tetangga untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tetangga mereka mengatakan bahwa ayah dan ibu tiri mereka telah meninggalkan desa untuk mencari mereka. Kaget dengan kabar ini, kedua anak itu memutuskan untuk menyusul orang tua mereka. Dengan bantuan tetangga, mereka diberi bekal makanan untuk perjalanan panjang. Setelah berjalan selama 2 hari, mereka akhirnya sampai di tepi Sungai Mahakam. Di sana, mereka melihat rumah kecil dengan pakaian yang dijemur di depan. Salah satu pakaian itu mirip dengan milik ayah mereka. Dengan cepat, mereka mendekati rumah itu, berharap bisa bertemu dengan orang tua mereka. Namun, setelah makan makanan yang ada di rumah itu, tubuh mereka tiba-tiba terasa sangat panas, seolah terbakar. Mereka mencoba mendinginkan tubuh dengan air, tapi tidak ada yang bisa meredakan panas tersebut. Panik, mereka berlari menuju sungai dan langsung melompat ke dalam air. Di sisi lain, sang ayah dan ibu tiri baru saja tiba di rumah. Mereka terkejut melihat rumah yang berantakan. Sang ayah menemukan pakaian anak-anaknya di dekat kuali kosong dan segera sadar bahwa kedua anaknya telah datang mencari mereka. Dengan perasaan khawatir, ia berlari menuju tepi sungai. Dari kejauhan, ia melihat 2 makhluk yang menyerupai ikan dengan wajah manusia. Mereka menyemburkan air dari kepala mereka dan melompat-lompat kegirangan di sungai. Sang ayah mulai merasa bahwa kedua makhluk itu adalah anak-anaknya yang telah berubah menjadi ikan. Ia bergegas kembali ke rumah untuk mencari istrinya. Namun ia tidak menemukan siapapun. Legenda ini berakhir dengan keyakinan bahwa kedua anak yang berubah menjadi ikan itu kini dikenal sebagai pesut Mahakam. Lumba-lumba air tawar yang masih mendiami Sungai Mahakam hingga saat ini. Masyarakat setempat percaya bahwa pesut-pesut ini adalah perwujudan dari kedua anak yang malang itu, menjaga sungai yang menjadi saksi perubahan nasib mereka. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.